Selamat pagi, siang, malam, Pak Agung dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok LIPI. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan financial statement untuk startup yang ingin kami kembangkan, yaitu LIPI. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada saya, Yasmin Zafira Fadila. Lalu ada saya sendiri, Aisyah Thalia. Ada saya, Nurdiana Putri. Dan ada saya, Adrian Chandra Rahman. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nana. Jadi yang pertama itu ada balance sheet dari berdasarkan bulan per Desember tanggal 31. Nah, jadi yang pertama kita ada total aset. Nah, di sini ada current asset, yaitu yang terdiri dari cash and cash equivalent, yaitu yang udah termasuk cash on hand dan juga cash in bank. Selanjutnya ada inventory, terdapat 960 juta, ada office supplier 12 juta, ada account receivable 500 juta, ada prepaid rent building, dan juga prepaid rent warehouse. Ini sewa untuk 1 tahun yang dimana telah dibayar duluan, jadi namanya prepaid. Nah, ini semua perhitungannya berdasarkan per tahun. Jadi kita memiliki total current asetnya sekitar 5 miliar. Selanjutnya yaitu ada patents-nya yaitu 600.000, total intangible asetnya ada 600.000, lalu kita memiliki total akhir asetnya yaitu sekitar 5,3 miliar. Next. Selanjutnya yaitu kita terdapat liabilities and equity, yang dimana terdapat current liability, yaitu yang pertama ada account payable, ada sales tax payable, ada salaries and wages payable, di mana jumlahnya terdapat seperti yang ada di gambar, dengan total current liabilities yaitu 1,3 miliar, dan ada long term liabilities juga yang udah kita buat, yaitu bank loans payable, ada 1 M, ada juga interest payable yaitu 12 juta, sehingga total long term liabilities-nya yaitu 1 M. Selanjutnya di sini ada equity yaitu common stock 550 per value per share. Auto share rate itu kita share-nya di 1 juta. Selanjutnya ada retained earnings, di sini kita masukin 2,5 M, sehingga kita memiliki total owners equity-nya sekitar 3 M, dan total liabilities and owner equity semua kita totalin terdapat 5,3 M, di mana antara total liabilities dan juga aset yang sebelumnya itu balance, karena apabila dikurang hasilnya jadi 0. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Kalau dari saya sih udah cukup. Begitu, selanjutnya akan disampaikan kembali oleh teman saya. Baik, untuk income statement as per Desember 31, 2022, kami dari revenue ada sumber dari sales revenue berupa 480 juta, ada commission 432 juta yang bertotal gross revenue 912 juta. Lalu untuk cost of goods sold ada dari material sekitar 200 juta, labor 72 juta, overhead 36 juta, freight cost 9 juta yang membuat total 308 juta. Sehingga gross profit kami adalah 604 juta. Selanjutnya adalah operating expense, di mana kami di sini membagi ada selling expense, general and administrative expense, dan total operating expense. Di sini untuk selling expense ini ada advertising expense, yang mana akan kami gunakan untuk melakukan periklanan produk kami sebesar 60 juta rupiah, sehingga totalnya adalah 60 juta rupiah.
Lalu ada general and administrative expense, di mana di sini ada salary and wages, yang mana merupakan gaji karyawan sebesar 960 juta rupiah, warehouse rent dan buildings rent, yang masing-masing bernilai 150 juta rupiah dan 37,5 juta rupiah. Lalu ada office supplies, di mana di sini bernilai 12 juta rupiah. Lalu ada website development, yang mana akan kami gunakan untuk mengembangkan website kami sebesar 20 juta rupiah. Lalu ada juga internet sebesar 9,6 juta rupiah. Sehingga jika di total bernilai sekitaran 1 miliar. Sehingga total operating expense kami adalah sekitar 1,2 miliar. Lalu jika kami hitung net income before taxes-nya, kami mendapatkan kerugian sekitar 645 juta. Lalu untuk jika kami kurangin dengan tax-nya, maka income kami yang setelah tax sekitar 574 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cash flow untuk 3 tahun pertama sejak pendirian LIPI. Sebenarnya untuk ketiga tahun ini pengeluarannya rata-rata sama saja, namun pada tahun pertama dan kedua itu terdapat pengeluaran berupa untuk website development dan mobile app development serta registrasi pada App Store dan Play Store. Untuk tahun pertama ini terdapat 2 biaya utama, yaitu biaya promosi yang akan kami lakukan melalui Instagram advertising dan endorsement, yang mana biayanya itu untuk advertising per bulannya adalah Rp500.000, dan untuk endorsement itu adalah Rp4.500.000, yang mana jika dikalikan dengan jumlah bulan pada 1 tahun, bersama-sama mereka akan memberikan total sejumlah Rp60 juta. Selanjutnya, untuk biaya operasional itu terdiri atas biaya website development yang berjumlah Rp20 juta, kemudian ada building rent, yang mana itu totalnya Rp30.500.000, kemudian ada warehouse rent, di mana itu biaya 1 tahunnya adalah Rp150 juta, kemudian ada internet, yang bertotal Rp9.600.000, kemudian ada juga office supplies seperti yang telah disebutkan juga sebelumnya, itu totalnya Rp12 juta, dan ada gaji untuk 10 orang karyawan, yang mana 1 orangnya akan diberikan gaji 8 juta per bulan, yang mana nanti totalnya itu secara keseluruhan adalah Rp960 juta, dan dari biaya operasional ini totalnya adalah Rp1.189.100.000. Nah, untuk kedua biaya ini totalnya adalah Rp1.249.100.000, dan kemudian kita bisa lihat untuk cash flow pada tahun kedua. Di sini biayanya sebenarnya sama saja, namun terdapat biaya registrasi yaitu rilis mobile app pada Play Store, yang mana itu biayanya adalah Rp360.000, dan rilis di App Store itu yang biayanya adalah Rp1.437.500. Kemudian juga di biaya operasional, perbedaannya pada tahun pertama adalah pada tahun ini kami mengeluarkan biaya sebanyak Rp30 juta untuk mobile app development. Untuk tahun ini pengeluaran kami diperkirakan adalah Rp1.260.897.500. Next. Untuk tahun ketiga, ini pengeluaran kami sudah tidak ada pengeluaran yang one time. Nah, jadi di sini kami merencanakan pada tahun ketiga dan selanjutnya pengeluarannya bisa dibilang kurang lebih ini saja, terdiri atas biaya promosi yang totalnya adalah Rp60 juta, dan biaya operasional yang totalnya adalah Rp1.169.100.000, dan total dari kedua biaya ini adalah Rp1.229.100.000. Next. Berdasarkan cash flow yang telah kami kalkulasikan sebelumnya, di sini kita bisa melihat rancangan break-even point untuk LIPI sendiri. Nah, di sini kami menargetkan jumlah penjualan perabot yang kami miliki dan jumlah komisi yang didapatkan dari jumlah barang yang terjual melalui pengrajin-pengrajin kayu yang kami hubungkan dengan customer-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa LIPI baru mencapai break-even point pada tahun ke-6 yang ditandai dengan keuntungan akumulatifnya sudah mencapai angka yang positif. Oke, next. Baiklah, sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.